Latar belakang munculnya ide untuk membangun aplikasi ini dikarenakan pada zaman sekarang ini banyak ibu rumah tangga yang tidak ingin hanya berdiam diri saja di rumah. Dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang setiap harinya mereka lakukan seperti membersihkan rumah, memasak untuk keluarga, mencuci pakaian, dan lain sebagainya. Mereka juga ingin membantu perekonomian keluarga dengan cara membuka usaha kecil-kecilan di rumah. Hal ini karena banyak kebutuhan rumah tangga sekarang ini serba mahal. Usaha yang akan mereka bangun itu seperti usaha menjual kue, masak-masakan rumahan yang dilakukan di rumah. Jadi mereka bisa membuka usaha sambil menjaga rumah dan mengurus rumah. Biasanya usaha-usaha yang dibangun oleh ibu rumah tangga ini dipromosikan melalui sosial media seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan juga dari mulut ke mulut. Sehingga itu, muncullah ide untuk membangun suatu aplikasi mobile yang khusus untuk menjual masakan rumahan yang dibuat oleh ibu-ibu rumah tangga. Aplikasi ini dirancang hampir sama dengan aplikasi menjual makanan lainnya seperti GoFood dan GrabFood. Tapi, yang membedakannya dalam aplikasi ini, mereka yang menjual tidak memiliki toko offline dan memang berjual dari rumah. Aplikasi ini bukan hanya untuk ibu rumah tangga saja, tapi juga bisa selain ibu rumah tangga. Yang penting, usaha itu dibuat hanya di rumah saja, tidak memiliki toko offline-nya. Dan aplikasi ini penjual juga bisa sambil mempromosikan dan juga bisa chatting dengan pembeli. Dalam membangun dan merancang suatu aplikasi, diperlukan suatu metode untuk membantu membuat perancangan konsep produk dan prototipe. Metode tersebut dilakukan dalam waktu 5 hari menggunakan 5 tahapan yang sangat komunikatif dan interaktif, yang mana dapat memecahkan masalah-masalah yang ada. Metode tersebut disebut dengan design sprint. Berikut adalah 5 tahapan dalam design sprint. Tahapan hari pertama yaitu understand atau pahami. Dalam tahapan ini berisikan tentang permasalahan-permasalahan yang telah didapatkan dari hasil survei yang dilakukan. Dalam kasus ini, permasalahan yang didapatkan ialah yang pertama, adanya kendala dari penjual dalam mempromosikan makanan yang dijual. Yang kedua, penjual dan pembeli susah untuk berkomunikasi. Misalnya, promosi di Instagram tetapi untuk kesepakatan dilakukan di WhatsApp. Tahapan hari kedua yaitu diverge atau kembangkan. Dalam tahapan ini, setiap anggota kelompok mencetuskan ide-ide mereka masing-masing. Ide tersebut nantinya akan didiskusikan lagi untuk digunakan dalam membangun aplikasi. Berikut adalah ide-ide setiap kelompok dalam permasalahan ini. Yang pertama, Husna memberikan ide membuat aplikasi khusus untuk menjual makanan rumahan atau homemade berbasis mobile. Selain berjualan, penjual dapat memposting foto ataupun video. Yang kedua, Sukma memberikan ide menambahkan fitur chat antara penjual dan pembeli, jadi tidak memerlukan aplikasi lainnya. Yang ketiga, Rizky memberikan ide menambahkan fitur seperti story singkat seperti Instagram Story, sehingga penjual dapat mengupload kegiatan sehari-hari yang bersangkutan dengan toko mereka dan dapat dilihat oleh pembeli. Tahapan hari ketiga yaitu decide atau putuskan. Setelah melakukan diskusi dan saling menyampaikan ide, maka untuk menyatukan ide-ide tersebut dilakukan sebuah voting. Setelah voting selesai, maka diputuskan untuk membuat suatu aplikasi penjualan makanan rumahan berbasis mobile. Pada aplikasi ini, pembeli dapat membeli produk yang dijual oleh toko. Penjual dan juga pembeli juga bisa saling berkomunikasi melalui chat yang tersedia di aplikasi tersebut. Penjual juga dapat memposting stories berupa kegiatan yang berkaitan dengan produk yang ia jual dan juga memposting foto ataupun video. Tidak hanya itu, pembeli juga dapat mengikuti penjual untuk menandakan sebagai penjual favoritnya. Tahapan hari keempat yaitu prototype. Pada tahap prototype ini akan berisi gambaran tampilan dan juga alur dari aplikasi food app. Tahap pertama, kita harus membuka aplikasi food app terlebih dahulu. Ini merupakan halaman awal dari aplikasi food app. Apabila kita belum memiliki akun, maka kita harus sign up terlebih dahulu. Pada halaman ini, kita wajib mengisi identitas diri terlebih dahulu. Selanjutnya, kita akan diarahkan ke halaman verifikasi nomor telepon. Kode aktivasi akan dikirim melalui via SMS. Apabila kodenya benar, maka akan langsung diarahkan menuju halaman login. Di halaman login,
kita harus memasukkan email serta password yang sudah didaftarkan. Setelah itu akan muncul halaman utama atau homepage dari aplikasi Food App. Ada beberapa menu di bagian bawah, yaitu ada menu chat, menu search, aktivitas atau pemberitahuan, dan juga profile. Pada halaman chat, kita dapat melakukan komunikasi dengan penjual ataupun pembeli. Selanjutnya yaitu menu search. Pada menu search, kita dapat mencari suatu makanan ataupun nama toko. Apabila kita klik salah satunya, maka akan muncul postingan dari gambar tersebut. Pada fotonya kita lihat ada lihat produk. Lihat produk berarti kita dapat melihat harga dari produk yang ada pada postingan tersebut. Selanjutnya yaitu menu aktivitas atau pemberitahuan. Pada menu aktivitas ini, kita dapat melihat apabila ada yang mengikuti kita atau menjadi followers, dan juga kita dapat melihat komentar review dari para pembeli. Pada menu aktivitas juga terdapat beberapa menu, yaitu belum bayar, dikemas, dikirim, dan juga beri penilaian. Selanjutnya, di menu home juga terdapat fitur stories. Di sini kita lihat ada normal dan juga hands-free. Hands-free untuk melakukan video, sedangkan normal untuk melakukan foto biasa. Setelah kita mengambil gambar, maka akan muncul kirim ke story dan akan langsung menuju halaman profile. Nah, di sini kita dapat melihat story-nya dan juga kita dapat membalas pesan. Pada halaman profile juga ada beberapa menu. Ini merupakan halaman utama, di mana terdapat postingan-postingan dari produk yang kita posting. Selanjutnya ini produk beserta detailnya dengan harga-harganya. Setelah itu ada menu store atau halaman review, di mana kita dapat melihat hasil review dari para pembeli. Selanjutnya ini ada menu tanda plus. Nah, di sini kita dapat memposting foto ataupun video. Selanjutnya yaitu kita akan pergi ke menu keranjang. Di sini kita dapat melihat barang-barang atau produk-produk yang telah kita pesan. Lalu kita dapat menekan checkout. Di checkout ini akan tampil halaman checkout, di mana di sini terdapat alamat, opsi pengiriman. Kita dapat memilih opsi pengiriman di sini. Lalu terdapat juga metode pembayaran. Selanjutnya terdapat total dari pembelian kita. Lalu kita dapat menekan buat pesanan. Akan menampilkan tampilan pembayaran. Di sini terdapat kode pembayaran. Selanjutnya kita klik OK. Maka akan menampilkan halaman aktivitas. Di sini kita bisa melihat produk yang belum kita bayar. Nah, ini adalah produk yang belum kita bayar. Apabila kita ingin bayar sekarang, akan menampilkan kode pembayaran yang tadi. Selanjutnya kita dapat melihat produk dikemas. Apabila produk sedang dikemas, kita dapat menghubungi penjual. Di sini akan diubah menjadi halaman chat. Selanjutnya, apabila kita tekan menu dikirim, akan menampilkan
produk yang sedang dikirim. Apabila kita klik pesanannya diterima, maka pesanan akan berpindah ke menu selesai, dan di sini kita dapat melakukan penilaian terhadap produk. Selanjutnya yaitu untuk melihat penilaian terhadap produk, kita dapat mengklik review. Melihat review, kita dapat mengklik bintang yang ada pada profil. Apabila kita ingin keluar dari aplikasi ini, maka kita dapat memilih menu bar yang ada di atas pada halaman profil, lalu kita klik logout. Maka kita akan dikeluarkan dari aplikasi dan menampilkan halaman login kembali. Tahapan hari kelima yaitu validate atau validasi. Pada tahapan ini, prototipe yang dirancang akan diuji secara langsung dengan pengguna. Semua hal yang terjadi direkam dan dicatat di ruangan observasi. Hasil dari validate ini akan menentukan proses selanjutnya, apakah iterasi besar atau kecil. Berikut adalah contoh validasi dalam permasalahan ini. Sehingga dapat diambil kesimpulan, yaitu dengan adanya aplikasi ini, diharapkan dapat membantu ibu rumah tangga dalam melakukan usaha rumahan mereka. Selain itu juga diharapkan dapat membantu mempromosikan produk mereka dengan baik, serta dapat berkomunikasi dengan pembeli tanpa menggunakan aplikasi pihak ketiga.